Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, marilah kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, anak-anakku sekalian, kemarin kita sudah membahas tentang salah satu sifat anak soleh, yaitu memiliki sifat jujur. Selanjutnya kita akan bahas tentang yang kedua, yaitu B, amanah. Nah, amanah. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Nah, saat itu gambar yang pertama adalah saat belajar. Ya, saat belajar di situ anak-anak semuanya belajar, tidak ada yang main, ya, tidak ada yang bergurau, ya, tidak ada yang berkelahi, tidak ada yang lari-lari. Di situ menunjukkan bahwa anak-anak itu telah menjalankan amanahnya sebagai pelajar, yaitu belajar. Selanjutnya gambar yang kedua. Nah, gambar yang kedua yaitu gambar anak-anak yang sedang melaksanakan piket di kelas. Nah, itu ada 3 orang. Artinya pada hari itu dia menjalankan piket. Dia juga termasuk amanah, orang yang amanah, ya, disuruh piket dia piket. Tidak ada dia merasa untuk tidak melaksanakannya, ya, sengaja datang terlambat, tidak. Biasanya yang piket itu datangnya pagi-pagi. Nah, Nabi Muhammad SAW pada usia 12 tahun mulai berdagang di Syam bersama pamannya. Ya, berdagang, beliau selalu bersikap amanah, percaya, ya, terpercaya. Semua barang dagangannya dititipkan dan dijaga dengan baik, mengingat beliau memiliki sifat amanah yang sangat dipercaya oleh semua orang. Makanya beliau digelar Al-Amin oleh seluruh masyarakat, orang yang dapat dipercaya, ya. Nah, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, apa yang kita lakukan? Kita teladani sifat Nabi Muhammad. Yang pertama, rajin belajar, ya, menjaga nama baik orang tua kita, mengerjakan tugas sekolah, dan menjaga nama baik guru dan sekolah. Nah, itulah tugas kalian. Berarti kalian termasuk memiliki sifat amanah, ya. Nah, ini ada kegiatan. Silakan kerjakan kegiatan ini, ya, di buku KD3. Selanjutnya sifat anak soleh yang ketiga atau C, yaitu menghormati dan patuh kepada orang tua dan guru, ya. Kalian lihat, itu salah satu ciri anak yang soleh, yaitu, ya, mengucapkan salam, ya, bersalaman dengan orang tua sebelum pergi belajar atau pergi ke sekolah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Quran surah Al-Luqman, surah yang ke-31 ayat 14, ya. Nah, dari itu kita harus menghormati kedua orang tua, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyandingkan namanya dan nama kedua orang tua. Jadi kalau kamu mau mendapatkan ridho Allah, kamu harus mendapatkan ridho dari kedua orang tua dulu. Nah, apa yang harus kamu lakukan sebagai anak soleh? 1. Patuh dan taat bila dinasehatinya. 2. Rajin sholat dan mengerjakan untuk memenuhi harapannya. Jadi kamu harus sholat. Harapannya yaitu orang tua kalian sangat senang melihat kalian apabila kalian sholat, ya, di rumah ataupun di masjid. 3. Sanggup membantu di rumah sesuai kemampuan. 4. Selalu ingat dan mendoakannya. Nah, ini salah satu ciri anak soleh atau soleha, yaitu selalu mendoakan beliau atau kedua orang tua. Apa doanya? Biasa yang kalian hafalkan, Allahumma ghafirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
Artinya, ya Allah ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Ya, ini contoh, ini banyak nih contoh nih. Contoh saat bertemu dengan orang tua, dengan guru ya. Juga saat guru memberi tugas PR ya. Apalagi nih saat guru menasihati, saat berbicara dengan guru, saat guru sedang mengajar. Di situ telah dijelaskan apa-apa saja yang harus kalian lakukan sebagai anak soleh ya. Nah, ini kegiatan yang berikutnya ya. Silakan kerjakan juga sama seperti yang tadi menggunakan buku KD3. Ini yang keempat ya, sifat anak soleh itu yang keempat atau D, santun dan menghargai teman ya, baik berbicara, bergurau ya, harus sopan, penuh rasa belas kasih sayang ya. Ini harus pemaaf. Allah juga berfirman nih di sini nih. Walladzi yunazzilu ala 'abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum min zulumati ilan nur wa innallaha bikum la raufur rahim. Nah, artinya dialah yang menurunkan ayat-ayat yang terang yaitu Al-Qur'an kepada hambanya. Siapa itu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya, dan sungguh terhadap kamu Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang. Quran surah Al-Hadid ya, surah 57 ayat yang ke-9. Ini contoh sikap santun kepada teman. 1. Memberi salam. 2. Berbicara dengan lemah lembut ya, tidak hanya dengan orang tua atau dengan guru, dengan teman juga harus lemah lembut. 3. Peduli terhadap kondisi teman ya, suka menolong. 4. Berteman tanpa pilih kasih ya, tidak boleh lihat atau cacat buruk atau miskin kaya, tidak boleh. Harus berteman itu harus tanpa pilih kasih. Yang kelima, tidak mencela dengan perkataan yang buruk. 6. Rendah hati ya. 7. Mengucapkan terima kasih apabila ada teman yang memberi kita atau berjasa kepada kita. Dan yang 8, minta maaf kepada teman apabila kamu melakukan kesalahan atau menyinggung perasaannya. 9. Tidak mengambil hak orang lain atau punya teman, tidak boleh. Mencuri, merampas, mendusta, tidak boleh. Walaupun dalam bentuk bergurau, tidak boleh. Ya. 10. Memberikan ucapan selamat kepada teman yang berprestasi dan tidak boleh iri. Ya, tidak boleh iri. Ya, itulah sifat anak soleh kepada temannya ya. Ini ada tepuk anak soleh ya. Ini untuk KD4, silakan kalian praktekkan ya, videokan juga ya. Videokan kepada Bapak, kirim tepuk anak solehnya. Bapak yakin kalian sudah hampir hafal semua, tapi Bapak harus punya bukti ya. Jadi rekaman video kalian silakan kumpulkan ke Bapak. Tepuk anak soleh udah tahu kan? Ini Bapak contohin ya. Oke. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin mengaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yes. Oke. Ya, yang ujungnya terserah. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya tugas yang berikutnya kalian nih jawab juga. Ayo berlatih. Ya, bagian A saja. Bagian A saja kalian kerjakan. Ini ya, bagian A-nya saja ya.
Ini. Ya, bagian A dari 1 sampai 8. Oke. Selanjutnya sampai di sini dulu ya. Jadi kalian ada berapa tugas tadi itu? Ya, ada beberapa tugas. Untuk anak soleh ini silakan kerjakan menggunakan buku KD3, dan untuk KD4 nya kalian kirimkan video. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.